Hai semuanya, kita kembali lagi dengan channel Kauri TV. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, kemudian klik lonceng notifikasinya. Kisah ini mencerminkan sebuah kehidupan sehari-hari. Kisah cinta seorang cleaning service dengan Andini, gadis cantik putri konglomerat. Episode 30. Jadi, apapun masalahnya, bapaklah yang tanggung jawab semuanya. Dak-dikduk. Seluruh badannya semakin lemas dan tak berdaya. Tolong non, maafkan saya. Jangan bawa saya ke ranah hukum. Bagaimana nasib keluargaku non? Mereka sangat membutuhkanku. Bagaimana jadinya jika aku di dalam penjara? Pasti mereka kehilangan, kata sang manajer. Lalu Andini menyahut, apa Bapak tidak memikirkan bagaimana jadinya jika saya membiarkan Bapak menghancurkan masa depan restoran ini? Bapak tahu, yang dilakukan Bapak adalah telah membuat rugi restoran. Silahkan Bapak hubungi keluarga Bapak untuk mencari pengacara yang menurut Bapak bisa menolong. Silahkan Pak Polisi, bawa dia, kata Andini. Kemudian, Pak Polisi pun langsung membawa sang manajer dengan cara memborgol tangannya. Sementara Andini masih berada di tempat yang sama, yaitu di ruang manajer. Kemudian, langsung memanggil Ari. Oh ya, tadi kamu bilang bahwa kamu lulusan S1, sarjana ekonomi. Pasti kamu paham dengan tugas manajer. Saya ingin kamu menggantikan manajer di sini, kata Andini. Karena sebelum-sebelumnya, di saat makan malam, mereka berbincang-bincang, dan Ari berkata bahwa dirinya adalah lulusan S1, sarjana ekonomi. Namun, pengakuannya bahwa dirinya belum bekerja. Jadi, detik ini, Andini mengangkat Ari sebagai manajer di restoran. Ari pun terkejut tiada kata ketika mendengar hal itu. Dirasanya seperti mimpi saja. Maaf Din, rasanya ini tidak cocok untukku. Karena nantinya akan menimbulkan sebuah pertikaian. Pasti nanti akan ada yang iri denganku. Yang ada nanti menjadi fitnah yang tidak-tidak. Jadi, kalau memang mengizinkan aku bekerja di sini, biarkan aku mulai dari bawah saja, kata Ari, yang menjawab pernyataan Andini yang terlalu berlebihan menurutnya. Lalu Andini menyahut, boleh, silahkan. Kamu mau pilih kerjaan mana saja? Saya izinkan, jawab Andini sambil tersenyum ke arah Ari. Saya jadi security saja, jawab Ari. Loh, kenapa pilih jadi security? Tanya Andini. Iya Din, biar saya bisa menjaga keamanan untuk restoran ini, kata Ari. Oh, baiklah, jawab Andini, yang mengizinkan Ari untuk bekerja jadi security di restoran miliknya. Orang seperti ini yang saya butuhkan. Ketika ditawarkan pekerjaan yang layak, bahkan mendapatkannya dengan singkat, tapi menolaknya. Saya suka. Suatu saat akan saya naikkan jabatannya. Dan jabatan manajer ini adalah jabatan yang layak untuknya. Mungkin tidak saat ini, tapi saya janji, suatu saat akan saya berikan jabatan manajer ini untuknya, kata Andini, yang berkata-kata di hatinya. Di lain tempat, di lain waktu, Ibu Yunita, dirinya panik melihat putranya yang tidak ada di kamarnya. Dia pun teriak-teriak memanggil pembantunya dan menanyakan perihal Mahdum. Namun, tidak ada yang tahu kemana kepergian Mahdum itu. Kemudian, Ibu Yunita menelpon suaminya. Halo, anak kita hilang, kata istrinya. Lalu, Pak Krisdinata berkata, sabar, sabar, dia kan udah dewasa. Mungkin saja dia pergi main ke teman-temannya. Dia udah besar, jangan terlalu dikhawatirkan, jangan terlalu dikekang. Nanti dia pergi, dan nggak betah tinggal di rumah sendiri. Iya Pak, kata Ibu Yunita. Kepanikannya pun
perlahan-lahan mulai hilang, dan hatinya sudah mulai tenang. Selepas itu, suaminya mematikan telepon tersebut. Ada-ada saja, udah besar, masih saja rame, dicari-cari, kata Pak Krisdinata, yang berbicara pelan-pelan, sambil tersenyum, melihat tingkah istrinya. Sementara Mahdum, saat ini, dia masih berada di dalam restoran. Kemudian dia berkata, "Kita nyari kembang gula yuk," kata Mahdum. "Ayo," jawab Andini, dengan gembira, karena kembang gula itu adalah kesukaan Andini. Lalu, mereka bertiga pun akan meninggalkan restoran, di berjalan menuju ke halaman, dan setibanya di halaman restoran, Andini berkata, "Kita nyari kembang gulanya di mana?" tanya Andini. "Bagaimana kalau di taman sana?" kata Ari, yang mengajaknya agar beli kembang gula di taman, tempat biasa mereka berkumpul dulu. Namun, Mahdum menolaknya, karena taman tersebut jaraknya lumayan jauh, sekitar 20 menitan. "Lalu kita kemana?" tanya Andini. Karena Mahdum menolak ke tempat tersebut. "Bagaimana kalau di seberang sana? Di sana ada juga yang jual kembang gula," kata Mahdum, sambil menunjuk ke arah sebuah tempat yang lokasinya tidak jauh dari restoran tersebut. "Baik, apa kita bawa mobil ke sananya?" tanya Andini. Namun, lagi-lagi, Mahdum menolaknya. "Tidak usah yang, kan, tempatnya dekat. Kita jalan kaki saja," kata Mahdum. "Baiklah, ayo kita jalan," kata Andini, dengan raut wajah yang sangat gembira gitu. "Ayo," jawab Ari, dan Mahdum yang menjawab serempak. Kemudian, Andini pun, saking bahagianya, dia langsung berlari, menuju ke sebuah taman, yang lokasinya, seberang jalan, sebelah restoran. Namun, di saat berlari, tiba-tiba, ada kendaraan, yang melaju kencang, dan, Andini pun, terserempet kendaraan tersebut, hingga dirinya terjatuh. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih.